Masa Federasi Serikat Buruh Karya Utama menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung. Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di Jalan ZA Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung macet. Demonstran berdiri di tengah jalan sambil menyerukan tuntutan mereka, di antaranya meminta kejelasan status kerja dalam satu badan hukum. Heri Juliadi mengatakan, masa tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama ini datang dari Talang Padang, Metro, Lampung Selatan, Kota Agung, dan Bandar Lampung. Dan pihaknya menuntut PT PLN dan PT Haliora Power atau PT Heliora Powerindo untuk memberikan kejelasan status kerja dalam suatu badan hukum. Selain hak pekerja, masa FSBKU juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Menolak batas usia pensiun 50 tahun, transparansi sistem pengelolaan DPLK dengan sistem PPIP. Seluruh pekerja diberikan satu persatu buku tabungan. Selanjutnya meminta pihak perusahaan mengeluarkan slip pembayaran gaji setiap bulan kepada para pekerja. Meminta perusahaan memberikan kejelasan pengambilan hak cuti dan menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing dalam satu badan hukum. Lebih lanjut, Asisten Manajer Komunikasi PT PLN UID Lampung Dharma Saputra mengatakan, pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para demonstran. Dharma mengatakan bahwa yang berdemo bukanlah pegawai PLN UID dan mereka adalah karyawan PT Heliora Power. Dharma menjelaskan PT Heliora Power memang bermitra dengan PT PLN UID Lampung dan secara hubungan hukumnya tidak secara langsung. Namun pihak PLN menghargai aspirasi demonstran. Terkait kebijakan-kebijakan yang mungkin merugikan para pekerja yang melakukan aksi, Dharma mengatakan semua ada prosedurnya dan berharap demonstrasi tersebut tetap mengedepankan norma-norma ketertiban hukum. Kami bersama SPA dari 5 kabupaten dan 1 dari kota. Itu mewakili dari Serikat Buruh Karya Utama dan itu adalah AOS PLN semua. Di sini kami datang ke sini untuk aksi ingin menuntut beberapa hak kami yang selama ini dilupakan oleh mereka, yaitu tentang masa pensiun yang 50 itu diberlakukan oleh mereka, sedangkan di peraturan dari pemerintah itu usia pensiun itu sampai 56. Dan kedua, kita menuntut tentang status pekerja kita, karena selama ini kan PLN tidak ada melalui vendor tapi penunjukan anak langsung, yaitu anak PLN namanya Haliora Power, dan Haliora Power itu terdaftar di Dinas Tenaga Kerja itu hanya menyangkut tentang distribusi. Dari distribusi itu ialah dari pembangkit, teknik, dan pilar. Dan Haliora Power itu mempunyai anak namanya Heliora Powerindo, dan dia bergerak dan tercatat di dinas itu hanya membackup dari sisi security, office boy, dan supir. Di sini kita meminta karena kita sebagai pekerja yang menurut kami kita ini dijual belikan oleh Heliora Powerindo ke HP, karena HP tidak memiliki pekerjanya dan yang memiliki pekerjaannya adalah Heliora Powerindo, dan itu mencakup cuma bagiannya security, kopi, dan seperti itu tadi. Dan kita menuntut gitu, dan perihal DPLK juga kita menuntut karena di sistem PPIP yang dulu HPI yang dari 2014 itu rekening kita masing-masing, dan ternyata sejak diambil Heliora Power itu digabungkan menjadi satu rekening untuk semua pekerja Heliora Power, dan itu kita tidak bisa mengecek berapa saldo kita yang kita dapat, dan kita buktikan juga dengan cek langsung ke bank terkait mengenai DPLK kita yang di HPI itu. Ternyata pihak perusahaan HPI hanya menyetorkan sekitar 6 bulan saja, dari Januari sampai Juni 2017, dan dari 14 sampai 17 itu mereka tidak menyetorkan DPLK kami. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, kita menuntut tentang hak cuti yang selama ini kita minta dan selalu dibatasi hak cuti kita yang kita ajukan. Mungkin itu aja. Teman-teman yang sedang melakukan menyalurkan aspirasinya melalui aksi. Namun ini sebenarnya bukan pegawai PLN secara ikatan hubungan hukumnya ya. Ini adalah karyawan dari PT Heliora Power.
di mana PT Aliora Power ini bermitra dengan PLN, seperti itu. Jadi secara hubungan hukum langsungnya tidak ada dengan PLN. Nah, terkait kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap para pekerja merugikan pekerja, kan ada prosedurnya. Melalui bipartit sudah, melalui silakan kalau bipartit tidak puas bisa tripartit melalui Disnaker, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi Kalau Disnaker tidak wabarakatuh. puas, ya silakan melakukan gugatan. Itu kan prosedur sudah ada. Kita hormati segala Selamat aspirasi siang dan salam sejahtera untuk kawan-kawan apa yang diinginkan semua. oleh peserta aksi. Namun kita berharap peserta aksi tetap mengedepankan norma-norma ketertiban umum, jangan sampai mengganggu ketertiban umum, ya. Jadi kita tetap mengaspirasikan, menyuarakan aspirasi kita, tapi tetap menghormati Mewakili kepentingan. kawan-kawan Harapan kita seperti itu. yang hadir. Cukup, Bang. Ya, udah. Dari Bandar Lampung, Agung Ilah Sulsa, Burai TV melaporkan.